Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang baru hadir sekitar 12 orang. Yang lainnya entah kemana. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan keamanan komputer terkait dengan keamanan data di dalam jaringan komputer. Kemarin saya sudah sempat sedikit membahas tentang layer-layer yang ada di dalam jaringan komputer dan apa saja hal yang harus diamankan atau apa yang bisa diimplementasikan ke dalam setiap layer tersebut untuk mengamankan komunikasi yang ada dalam jaringan komputer. Slide share saya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Ini kemarin juga sudah Anda lihat dalam jaringan komputer standarnya kalau nggak pakai OSI pakai turunannya. Salah satu turunannya adalah TCP/IP. Kalau kita lihat lebih dekat layer per layer, maka kita bisa tahu bahwa setiap lapisan dalam TCP, saya pakai standarnya TCP aja karena lebih simpel dan lebih banyak dipakai. Di TCP kita lihat bahwa setiap layernya itu kita bisa mengamankan dengan beberapa metode. Bahkan semua metode ini bisa kita gunakan dari mulai yang fisikal sampai dengan application layer. Nah, kemarin saya mungkin ada sempat sampaikan yang wireless, salah satu tekniknya yang bisa dipakai untuk mengamankan mungkin di layer 2-nya adalah dengan password pada saat Anda ingin terkonek dengan SSID tertentu di jaringan wireless. Nah, selain itu juga sebenarnya bisa melakukan scrambling atau hopping sinyal. Jadi sinyal elektromagnetik itu atau gelombang elektromagnetik itu kita bisa melakukan scrambling. Nah, scrambling ini yang sering dipakai di siaran-siaran TV satelit biasanya. Jadi kalau kita buka channel tertentu ternyata channelnya diacak. Nah, itu teknik scrambling yang digunakan. Kecuali Anda memang berlangganan atau berbayar baru scramblingnya itu dibuka. Itu ada di physical layer. Kemudian di layer kedua kemarin saya juga sudah sempat sampaikan kita bisa menggunakan tunneling atau VPN berbasis di layer kedua, ada PPTP, L2TP, termasuk kalau ada di layer kedua kemarin yang wireless Anda bisa memberikan password di layer kedua ketika Anda mengakses SSID di jaringan WiFi atau jaringan nirkabel, Anda diminta memasukkan password atau passphrase. Di layer ketiga, di network layer, kita bisa menggunakan IP security atau IPsec. Nanti kita lihat implementasinya gimana sih kalau di dalam dunia nyatanya, nanti kita akan lihat deh. Terus apa saja metode pengamanan yang bisa kita terapkan dengan IPsec. Naik ke atasnya ada transport layer. Ini dihubungkan biasanya dengan SSL atau TLS, secure socket layer, atau dengan menggunakan sertifikat yang kemarin sempat saya lihatkan kepada Anda di layar browser. Itu basisnya basis teknologi yang digunakan dalam SSL, jadi ada sertifikat SSL-nya. Ini juga akan membatasi sesi koneksi Anda, termasuk di dalamnya kita bisa tahu apakah suatu perusahaan itu memang sah, pemilik sah dari sebuah website. Kita bisa lihat dari sertifikat digitalnya atau sertifikat SSL-nya. Di atas ada PGP untuk email, SSH untuk remote working. Nanti kita bisa lihat implementasinya yang SSH ini seperti apa sih. Bentar, kayaknya saya share screen aja deh.
Kelihatan? Share screen saya. Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini nanti kita bisa lihat SSH di sini gimana mekanismenya. Ini saya pakai putih aplikasinya buat remote login nanti. Oke, kita kupas satu-satu deh. Yang pertama kemarin saya sempat sampaikan tentang layer 1 ini kita bisa menggunakan berbagai macam mekanisme pengamanan yang sifatnya fisik. Jadi terkait dengan fisikal pasti di sini yang akan diamankan, termasuk sebenarnya policy atau kebijakan, atau istilah lainnya ada yang ngasih ini istilah layer 8 atau layer 0. Kalau saya sih lebih suka layer 0 karena semua berawal dari kebijakan atau peraturan dari sebuah institusi atau organisasi. Ada beberapa contoh yang bisa diterapkan untuk mengamankan di layer fisik. Penggunaan biometrik security, contohnya kayak Anda di handphone, hampir semua handphone sekarang pakai finger atau pakai face unlock. Jadi Anda bisa pakai finger atau pakai face unlock. Kalau sidik jarinya nggak sesuai, maka dia tidak akan mau kebuka, atau ketika muka yang dipakai untuk men-unlock itu bukan muka yang didaftarkan di sistem, dia tidak akan mau terbuka. Nah, itu yang paling sederhana. Kalau di dalam data center biasanya biometric security ini dipakai untuk access door. Jadi di pintu-pintu masuk ruangan atau antar ruangan atau masuk ke dalam data centernya itu sendiri, biasanya di setiap pintu dikasih access door. Ada 3 metode sih kalau yang betul-betul secure atau yang tingkat security-nya cukup tinggi. Yang pertama itu biometrik, yang kedua pakai PIN, yang ketiga pakai kartu akses. Nah, jadi kalau Anda nanti kerja atau berkunjung ke data center, jangan kaget kalau misalkan begitu masuk di pintu pertama dari data center itu, setelah ruang tamu ya, masuk pintu pertama akses ke dalam data center, petugasnya itu selain menggunakan sidik jarinya, kemudian menggunakan PIN yang dikasih ke dia, dia juga harus menggunakan kartu. Jadi 3 lapis security yang dipakai untuk layer satunya atau layer fisiknya. Nah, yang non biometrik tadi apa ya? Contohnya menggunakan kartu akses atau RFID atau smart card istilah lainnya, atau proximity. Ya, jadi ini contoh yang non biometrik. Biometrik tadi pakai apa? Finger misalkan, atau pakai face recognition, atau pakai voice, dan yang lain-lain. Nah, ini contoh frekuensi scrambling itu tadi yang di siaran TV biasanya, atau di militer ini yang sering digunakan. Jadi ini contoh-contoh yang bisa digunakan untuk pengamanan fisik. Kalau kita tadi bicara tentang data center, biasanya kalau secara fisik dari mulai kita lihat di depan data center itu yang paling sederhana, data center besar itu tidak ada plang namanya. Jadi tidak ada tulisannya data center Telkom atau DRC pemerintah X atau DRC Pentagon atau DRC Google atau data center Icon Plus, itu enggak. Jadi
data center, apalagi dia DRC ya, skalanya DRC atau untuk disaster recovery center, itu benar-benar nggak ada pelangnya. Jadi dari luar itu kelihatan gedung tanpa pelang itu, dan aktivitasnya pun nggak banyak sebenarnya. Jadi di data center itu kecuali kalau ada disaster ya, tapi kalau misalkan daily activity-nya itu sepi, seperti itu aja, nggak banyak orang keluar masuk. Nah di luarnya tentu saja ada pagarnya, ada pagar, kemudian ada pidasnya, ya ada motion detection segala macam, kemudian ada penerangan yang cukup di tempat-tempat gelap atau tempat-tempat yang dikhawatirkan ada maling atau yang sejenisnya. Kemudian dilengkapi CCTV, kemudian kadang ada anjing pengamannya juga selain satpam atau petugas keamanan, termasuk biasanya dikasih uh, pelang peringatan ya, bukan, tadi kan di depan saya sampaikan ada papan nama, ini bukan papan nama tapi cuma peringatan. Di situ misalkan dilarang parkir di area yang dianggap itu rawan bisa terjadi pencurian, atau dilarang memoto atau mengambil video dan segala macam. Nah ini secara fisik kalau Anda berkunjung ke data center, biasanya semua hal yang ada di sini nih dipenuhi oleh si data center. Yang jarang itu ini biasanya sih. Tapi kalau ada ya bagus juga sebenarnya. Di layer kedua kita bisa lihat bahwa ada berbagai macam metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengamanan. Kemarin saya sudah sempat sedikit menyinggung tentang PPOE dan tunnel ya, L2TP atau bisa juga PPTP. Tapi PPTP ini layer 3 kalau saya nggak, ya layer 3, L2TP aja yang kita pakai. Contohnya kalau Anda berlangganan IndiHome. Nah, ini sebenarnya basisnya adalah PPOE, PPPoE. Bentar, saya bisa perlihatkan nggak ya? Kalau kita lihat di sini, nah Anda bisa lihat di sini internetnya disalurkan dengan menggunakan PPPoE. Jadi sebenarnya kalau Anda layanan IndiHome di rumah, ya Anda sebenarnya pakai PPPoE. Dari manakah PPOE-nya? Ya kita dial ke sana. Nah ini bisa kita lihat bahwa internetnya lewat PPOE. Nanti username dan passwordnya ada di sini. Jadi pasti ada username dan password kalau misalkan itu untuk mengamankan jaringan yang ada. Kalau yang namanya pengamanan kemarin kan ada prinsipnya bahwa ada prinsip authentication atau authenticity. Nah, dengan menggunakan username dan password itu kita melakukan proses authenticity. Jadi kita dan authority ya, authenticity dan authority. Jadi kita diberikan otoritas setelah dilakukan proses autentikasi. Benar nggak sih yang username ini passwordnya adalah ini? Kalau benar dia dikasih otoritas. Otoritasnya apa? Dalam PPOE dia dikasih IP address, dia dikasih ya by default routing dan segala macam. Nah ini didapat yang di bawah ini dari hasil PPPoE. Kemudian L2TP ini tunnel, tunnelnya itu contoh saja ya. Kalau Anda lebih implementasi nanti kalau Anda ngambil jaringan. Nah ini kita bisa buat sebagai server, bisa L2TP server. Nanti kita mau kasih enkripsi seperti ini, mau dikasih enkripsi default atau yang non defaultnya.
Kemudian kita juga bisa ngasih secret atau username dan password seperti ini. Service-nya macam-macam kalau di sini. Nah, ini kita bisa pilih L2TP. Usernya misalkan ini, passwordnya seperti itu. Jadi nanti ketika kita dial atau ketika kita connect dengan server L2TP, maka password dan username ini yang dipakai untuk proses autentikasi. Kemudian untuk aspek pengamanannya ya tadi secret yang enkripsinya ini tadi yang akan dipakai mana tadi. Nah, ini enkripsinya mau pakai apa, defaultnya. Kemudian mau pakai kompresi atau enggak. Kalau dikompresi tinggal di sini dikasih yes, dia juga akan dikompres. Jadi kita bisa selain mendapatkan proses yang terautentikasi, kita juga bisa melakukan kita juga bisa mendapatkan proses yang terenkripsi atau terjamin lah ibaratnya kerahasiaannya atau privacy-nya. Oke, kemudian kita juga bisa menjadikan MAC address ini sebagai identifier atau sebagai pengenal ketika kita masuk ke dalam jaringan, misalkan dalam wireless LAN. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan kalau misalkan, tapi ini agak susah sih soalnya saya nggak connect pakai wireless LAN, saya pakai kabel. Nah, ini kita bisa menambahkan di dalam access listnya ini MAC address-nya berapa, kemudian dia connect ke interface yang mana. Jadi kita bisa menambahkan di sini untuk proses autentikasi. Jadi kalau misalkan ini nggak kita tambahkan, dia nggak bisa connect ke internet atau dia nggak bisa connect ke dalam jaringan lokal kita. Jadi dengan MAC address kita bisa membuat sebuah access list di mana MAC address tertentu yang bisa connect dengan jaringan LAN ataupun internet. Termasuk kita juga bisa memappingkan IP address dengan MAC address tertentu. Jadi kita akan ngasih IP address yang tetap ke MAC address spesifik. Jadi setiap kali MAC address itu masuk dalam jaringan, dia akan dapat IP yang itu aja, nggak berubah-ubah. Jadi ya kita memaksa device tertentu dengan MAC address tertentu untuk selalu mendapatkan IP yang sama. Fungsinya apa? Fungsinya kalau misalkan itu laptopnya si bos atau handphonenya si bos, setiap kali dia masuk ke jaringan yang pakai DHCP, bisa dipastikan dia akan mendapatkan IP. Kacau kan kalau misalkan bos kita itu nggak dapat IP, kemudian ujung-ujungnya kita yang dimarahi. Jadi ya mending kita daftarkan MAC address-nya, kemudian secara otomatis setiap kali dia masuk ke jaringan dia pasti dapat IP address. Nah, ini salah satu teknik ini bisa digunakan. Kemudian yang wireless kemarin juga sudah saya sampaikan. Tadi juga kalau Anda connect Anda perlu pasparase. Kemudian kita juga bisa melakukan proses enkripsi. Di sini biasanya ini kita mau pakai apa? Ini pasparasenya atau passwordnya. Kemudian ini jenis enkripsi yang mau dipakai. Di layer 3 biasanya ada firewall. Kita mau memfilter apa saja, firewall ada di sini. Nah, kita mau filter dengan aturan seperti apa? Filternya banyak ya di sini. Bisa berdasarkan protokol, source address, destination address, chain-nya mau forward atau input output. Ada tambahan yang lain, misalkan jam berapa, hari apa, mau ditambahin lagi macam-macam ya, Anda bisa nambahin macam-macam. Kemudian action-nya apa? Mau diterima, dimasukkan ke dalam address list, di reject atau di drop,
ya itu tergantung sama adminnya. Kemudian kita juga bisa menerapkan VPN ya. Kalau tadi layer 2 ada VPN layer 3. Jenisnya macam-macam. Nah, ini termasuk ada IPsec juga ya. VPN-nya dulu sama di sini juga kita mau nambahkan VPN yang kayak gimana. Jadi kita bisa pilih. Ini ada yang layer 2, ada yang layer 3. Ini layer 2, yang ini layer 3, PPTP, SSTP, OpenVPN, ini layer 3. Termasuk tadi kita juga bisa pakai IPsec, IP security, itu tunnel juga bisa ditunnelkan. Ada di layer ketiga. Mana ya security IPsec? Nah, ini IPsec. Kita bisa milih sebentar, proposalnya mana ya? Proposal ini. Mau pilih algoritma apa? Ini buat proses autentikasi dan juga termasuk hash function buat menjaga integritas data. Kemudian ada enkripsinya, triple dash misalkan, AES juga ada. Mau beberapa key-nya sampai dengan 256. Kemudian secret atau password juga bisa kita kasih di sebentar. Mana ya? Identities kayaknya. Nah, ini secretnya mau dikasih apa? Jadi kita bisa ngasih password, ngasih hash function, ngasih autentikasi. Jadi aspek CIA dan aspek security yang lainnya itu bisa dijamin dengan penggunaan IPsec di layer ketiga. Nah, ini tadi sempat saya sampaikan bahwa firewall itu kita bisa mengatur filter keluar masuknya data dari internet ke intranet, tergantung Anda mau seperti apa firewallnya. Sebenarnya cuma ada 2 rule sederhana dalam firewall secara garis besar. Tutup semua port, izinkan yang hanya mau diakses, atau buka semua port, tutup yang tidak diizinkan. Ya, intinya cuma 2 itu, rule itu aja sih. Kalau dalam istilah kerennya whitelist dan blacklist. Jadi whitelist dan blacklist. Whitelist itu sifatnya dia mengizinkan akses. Kalau blacklist ya dia melarang akses. Kalau yang pertama tadi kan ya sama aja sebenarnya, tutup semua port, buka yang hanya diperlukan. Nah, itu artinya dikasih blacklist, tutup semua, baru nanti buka yang hanya diperlukan. Misalkan Anda hanya ingin orang cuma bisa browsing, berarti ya buka port yang buat web, misalkan HTTP dan HTTPS. Nah, itu. Yang lainnya ya ditutup. Jadi prinsipnya cuma 2 secara garis besar, tidak banyak sih. Maksudnya kalau kompleks ya makin ribet juga nanti settingannya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ya service sebenarnya yang akan Anda masukkan ke dalam layanan di jaringan Anda. Mau service yang mana tadi terkait web, ya HTTP, HTTPS service seperti itu. Kemudian tadi juga saya sudah sampaikan di dalam firewall ya Anda bisa ngatur mau berapa banyak service yang Anda buka atau berapa lama, misalkan tadi pakai hari, pakai jam, itu bisa diatur seperti itu. Ini tadi juga tutup semua, buka hanya yang diperlukan, atau izinkan semua, tutup yang tidak diizinkan. Sesederhana itu sebenarnya. Di layer 4
kemarin sudah saya sempat sampaikan, kita biasanya menggunakan TLS, Transport Layer Secure atau SSL. Biasanya ini banyak digunakan, yang paling sering mungkin Anda gunakan di web browser ketika Anda buka google.com atau .co.id. Nah, yang ini dalam SSL-nya sebenarnya. Anda bisa lihat sertifikat SSL-nya seperti ini. Ya, ini sertifikat SSL-nya punya si Google. Ini lebih detailnya. Prosesnya gimana sih bisa kayak gitu ya? Ini dia si klien kan tadi saya buka browser, minta ke server, synchronize dulu. Kalau sudah establish, saya ngirimkan hello ke sana, kemudian dibales kita mau pakai SSL. Kalau sudah generate key, kemudian kirim ke sana, di authenticate oke, kemudian dibalikan lagi, server sudah selesai melakukan proses autentikasi, kemudian baru koneksi SSL-nya terbentuk. Ini terjadi dalam hitungan milisecond ya, jadi sangat cepat sekali. Di layar 5 ada HTTPS, tadi Anda sudah lihat. Yang ini yang mau saya perlihatkan pakai, misalkan pakai SSH. Saya mau connect ke MikroTik saya. Nah, ini Anda akan ditanya, dia kembali lagi pakai RSA sebagai key fingerprint-nya. Jadi di sini kita bisa lihat, oh ternyata ada SSL-nya. Iya, SSL juga menggunakan SSL untuk terkoneksi dan ada mekanisme pengamanannya juga di sini. Kalau Anda mau connect, Anda harus agree di sini baru Anda bisa connect. Nah, seperti itu. Ini contoh SSH ada di layer ketiga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Durasinya kurang 1 menit. Ada yang mau tanya? Halo, halo. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Saya cukupkan sampai dengan sekian. Nanti sore kita lanjut perkuliahan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.